Salam jumpa saudara-saudari terkasih dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Dan semoga Tuhan yang Maha Baik selalu dan senantiasa menyertai kita. Saudara-saudari, pada sesi ini saya mau bicara tentang lingkaran Advent atau yang kita kenal dengan istilah Corona Advent. Saudara-saudari, Katekismus Gereja Katolik atau yang disingkat dengan KGK nomor 524 mengatakan bahwa dalam perayaan liturgi Advent, gereja menghidupkan lagi masa penantian akan Mesias. Dengan demikian, umat beriman mengambil bagian dalam persiapan yang lama menjelang kedatangan pertama penebus dan membarui di dalamnya kerinduan akan kedatangannya yang kedua. Dengan merayakan kelahiran dan mati Sang Perintis, gereja menyatukan diri dengan kerinduannya, yaitu ia harus makin besar dan aku harus makin kecil. Yohanes bab 3 ayat 30. Merujuk pada KGK ini, maka masa Advent adalah masa penantian. Kita menantikan kelahiran Tuhan sebagaimana diwujudkan dalam liturgi gereja yang dirayakan setiap tanggal 25 Desember. Saudara-saudari, ada hal unik yang kita temukan dalam masa Advent ini, yaitu adanya lingkaran Advent atau Corona Advent. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Corona berarti mahkota atau lingkaran. Saudara-saudari, lingkaran Advent merupakan bagian dari tradisi gereja Katolik yang sudah sekian lama ada. Ada bukti dari bangsa Jerman pra-Kristen menggunakan lingkaran Advent dengan menyalakan lilin selama hari-hari yang dingin dan gelap pada bulan Desember sebagai bentuk penantian pada tibanya hari yang terik dan sinar matahari yang cerah. Di negara Skandinavia, ada pula tradisi selama musim dingin untuk menyalakan lilin yang ditempatkan di sekitar roda untuk mengangkat doa-doa kepada Dewa Cahaya supaya mengubah roda bumi kembali ke arah matahari untuk memperpanjang hari-hari pada musim panas. Saudara-saudari, pada abad pertengahan, orang Kristen mengadaptasi tradisi ini dan menggunakan lingkaran Advent sebagai bagian dari persiapan rohani untuk menyambut hari raya Natal. Karena Kristus adalah terang yang akan datang ke dunia untuk melenyapkan kegelapan dosa dan memancarkan kebenaran dan kasih Allah. Yohanes bab 3 ayat 19 sampai dengan ayat 21. Saudara-saudari, lingkaran Advent adalah sebagian dari tradisi gereja Katolik untuk mengisi masa penantian akan kedatangan Tuhan pada hari raya Natal. Pertanyaan kita saudara-saudari, apa sebenarnya yang terkandung dari lingkaran Advent tersebut? Ada 4 poin penting yang kita temukan di sini, yaitu pertama, bentuk lingkaran Advent selalu berbentuk bulat atau lingkaran yang melambangkan keutuhan dan kesempurnaan Tuhan. Tuhan memanggil manusia sebagai ciptaannya agar hidup dalam persatuan dan kebersamaan dengannya. Sebab pada dasarnya Tuhan adalah kudus,
utuh, dan penuh dengan kepenuhannya. Maka lingkaran Advent adalah panggilan masuk dalam lingkaran Tuhan yang tanpa awal dan tanpa akhir. Kedua, dalam lingkaran Advent itu, warna yang mendominasi adalah warna hijau. Warna ini melambangkan kehidupan dan pengharapan. Advent sebagai masa penantian, yaitu menanti Mesias. Dialah Immanuel, Allah beserta kita. Kedatangan Mesias memberi harapan baru bahwa kita yang selalu berada dalam padang gurun yang gersang, kini hidup dalam padang rumput yang hijau. Lingkaran hijau menjelaskan kepada kita untuk meninggalkan masa kering, menuju padang hijau untuk bertemu Tuhan. Di masa ini, kita memiliki harapan akan kehidupan. Pada lingkaran itu terdapat juga warna ungu sebagai warna pertobatan dan warna kerahiman Tuhan. Dengan ini, umat Katolik untuk memberikan perhatian akan kedatangan Immanuel melalui pertobatan dan perubahan hidup. Oleh karena itu, Advent harus diisi dengan masa tobat, berbagi kasih melalui pengorbanan dan derma. Yang ketiga, pada lingkaran Advent terdapat 5 kuncup merah kecil sebagai simbol percikan darah Yesus yang terdapat pada 5 luka Yesus yang mengalirkan darah. Ini sebagai peringatan kepada kita bahwa cinta yang sejati disertai pengorbanan dan pemberian diri adalah wujud kehadiran Kristus secara nyata. Darah Yesus dilambangkan dengan kuncup-kuncup merah, di mana lewat darah itu Kristus menyelamatkan dunia. Keempat, pada masa Advent ada 4 lilin yang dinyalakan oleh gereja satu persatu. Tujuannya adalah agar terang lilin yang bernyala setiap minggu membuat hati kita makin hari makin benderang. Saudara-saudari, makna 4 lilin Advent itu adalah sebagai berikut. Pertama, lilin Advent pertama sebagai lilin nabi atau lilin pengharapan. Pada lilin ini, kita semua bertumbuh dalam satu pengharapan, sebagaimana janji para nabi bahwa akan datang Mesias, Anak Allah. Dialah Raja Damai bagi setiap orang yang tertindas. Yang kedua, lilin kedua adalah lilin Betlehem, yang artinya adalah cinta Tuhan adalah pasti, bahwa Betlehem menjadi saksi dari cinta Tuhan. Yang ketiga, lilin ketiga berwarna pink atau merah muda sebagai lilin gembala. Para gembala bersukacita penuh karena mereka terpilih sebagai orang yang pertama yang menjumpai Yesus di dalam palungan. Keempat, lilin keempat adalah lilin malaikat atau lilin damai. Malaikat mewartakan kegembiraan bahwa penolong, yaitu Raja Damai, telah turun ke dunia melalui kelahiran Yesus Kristus. Maka saudara-saudariku yang terkasih, jelaslah bagi kita bahwa lingkaran Advent bukan sekedar dekorasi atau hiasan Natal. Setiap kali keluarga berkumpul, berdoa mengelilingi lingkaran Advent, ada pesan penting yang Kristus sampaikan.
Dengan berdoa di sekitar lingkaran Advent, kita ingin memiliki hidup baru dalam keluarga Tuhan. Demikianlah saudara-saudari, sedikit informasi atau sedikit ulasan tentang lingkaran Advent dalam gereja Katolik. Semoga bermanfaat bagi kita. Terima kasih, Tuhan memberkati.